Pernah nggak bercinta dalam keadaan sangat-sangat marah? Terus akhirnya jadi baikan gara-gara bercinta gitu? Pernah. Kapan? Coba kapan lu? Oh iya. Jadi kita memapping badan gitu ya, badan seksualitas gitu. Karena ada banyak pasangan yang mau dia sebentar ataupun lama menikahnya, mereka nggak tahu gitu mapping seksualitas dari tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya ada zona-zona erotisnya, beda-beda ya setiap orang gitu. Oke. For you. This is for you. Oke. Sekarang pertanyaan pertama dari Love Mapping. Ini diapain ini? Sabar. Mereka semangat sekali, Mbak Mendet. Saya senang sekali. Oke, pertama-tama coba lingkari posisi hubungan seksual favoritnya Lee. Oh, saya? Ya, Lee melingkari, terus Moa juga melingkari posisi favoritnya Tapi ini Lee. pasti lebih dari satu pasti kan? Satu deh, yang paling favorit, Oh, yang harus satu? paling like number one Oh, favorite sebentar. position. Jangan nyontek ya. Yang paling Lee suka apa, Moa? Sebentar. Soalnya gambarnya Ini satu Biru soalnya. itu cowok kan ya? Iya, biru itu cowok, yang pink hampir cewek. mirip soalnya kan? Enggak, ya sebentar. Tunggu. Oke, siap. Tunjukin ke Mam Endet ya. 1, 2, 3. Sama Sama. ya? Enggak. Sebenarnya Sebenarnya. aku Oke. tuh mau lingkar ini. Cuman posisi Bingung kan? kakinya kan, Kakinya itu ke atas. ini kan lebih ke atas, ini lurus kan? Enggak, memang kita tengah-tengah sih. Jadi bingung yang mana gitu ya makanya. Tapi Kakinya di apa? jadi sebenarnya cowok posisinya sama intinya, maksudnya Iya, itu oh gitu. saya Posisi cowok. Tapi di atas. atas, Iya. ya kakinya. Tapi kalau ini kan kakinya dilipat ya, yang di bawah itu yang Oh, itu. ini lipat. Kakinya di gini. Makanya Pak, Oh, imajinasi dikit Bapak. Ya, berarti ya. Oke. Jadinya. Sekarang yang pertanyaan kedua, lingkari posisi favoritnya Moa. Oh, Jangan nyontek. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. enggak. Salah-salah suruh Yang gambar mirip sendiri, aja. bingung. Yang mirip aja. Oke. Oke, kita kasih lihat pada Mam Endet. Si Zoe, ternyata dia suka yang gunting-gunting. Ya. Nah, 1 bulan terakhir ini, ya bulan Maret ya. Maret. Bulan Maret ini posisi seks yang paling sering kalian gunakan ketika sedang bercinta. Yang mana? Tiap kali pasti banyak. Yang paling sering banget dipakai posisinya. Apa ya? Udah ya, 1, 2, 3. Yang mana? Ini. Oh, oke, sama. Ih, kompak. Oh ya, sama ya? Iya. Soalnya memang Soalnya bingung aku gambar ini apa nih. Iya, kakinya ke atas Iya, gitu iya. ya. Oke, sekarang kita pakai di kertas ini ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama tuliskan ya. Ini 1 bagian tubuh dari Moa, bukan payudara, bukan kelamin, yang kalau misalnya disentuh itu mudah sekali turn on, mudah sekali terangsang. Saya. 1, 2, 3. Ih, bener, pinter. Sekarang Aduh, panas ya. bagian tubuhnya Lee ya yang paling mudah dirangsang itu bagian tubuh mana? Yang kecuali kelamin ya. Yang kalau misalnya disentuh tuh mau dicium kek, mau ditiup-tiup kek, mau diapain, itu gampang sekali turn on. Selain kelamin. Selain kelamin. Laki-laki selalu begitu kalau ditanya selain kelamin. Hah? Langsung galau. kayaknya Jadi kalau misalnya bagian tubuh ya. Udah. 1, 2, 3. Salah. Dada tuh diapain? Maunya enggak, diapain? makanya enggak ada. Nggak ada sebenarnya. Dia biasanya lus-lus gitu. Oh. Jadi dia sampai dipeluk dia lus-lus. That's make you turn on. Enggak sih, makanya aku bingung. Jadi belum ada bagian tubuh kamu yang bikin turn on kalau disentuh-sentuh. Mendekati. Iya.
Belum ada yang bikin turn on gitu, Lim. Kalau cowok susah deh. Kalau aku Nah, kalau gitu Apa PR ya, nanti malam PR. dicari Iya. ya. Maksudnya di season eksplorasi karena Iya. kalau perempuan tahu mana yang bisa bikin turn on, jadi gini, jangan sampai kalau misalnya kan kalau menurut teorinya Bernstein, jadi ada laki-laki tuh ya, Zilberger bilang mulai dari umur 20-an sampai dia usia kira-kira 50-an minimal ada satu kali dia akan mengalami disfungsi ereksi. Ya kan? Nah, pada saat disfungsi ereksi laki-laki kadang-kadang merasa incapable, wah saya nggak bisa ngapa-ngapain, so jadi drop, jadi sedih gitu. Nah, sementara kita bisa mengatakan tidak pada seks atau senggama, atau kadang-kadang kita nggak bisa hanya karena nggak mampu, bukan karena nggak kepengen kan? Apa itu karena moodnya ya? Bukan ya? Bukan karena mood ya, kadang-kadang ada gangguan tubuh, stres dan segala macam kan juga mempengaruhi. Nah, pada saat kita lagi stres dan nggak bisa ereksi, apa yang bisa dilakukan? Ya ini, mesra-mesraan ini tadi. Jadi kalau misalnya laki-laki cuma fokus kepada kelaminnya aja, pada saat kelaminnya nggak lagi ngambek, kebanyakan job desk mungkin kelaminnya ya saya nggak tahu gitu, like too stress. Atau kalau jadi susah. boleh saya nanya nggak? Mm-mm, Kalau boleh laki-laki lebih ke imajinasi ya? Karena itu mungkin bisa juga nggak sih? Nah, ini bagus banget nih pertanyaanmu. Ini banyak banget mitos dan fakta sehubungan dengan hubungan seks. Jadi sebenarnya gini, imajinasi itu lebih kaya perempuan dibandingkan laki-laki. Itu sebabnya kenapa banyak perempuan relatif mudah bertahan ketika dia menjanda dibandingkan laki-laki menduda. Karena laki-laki itu lebih visual. Jadi laki-laki lebih mudah terangsang. Misalnya dia begini, wah saya naksir pada, sebutlah misalnya Scarlett Johansson. Iya, Scarlett Johansson di TV memang cantik, tapi bertemu dengan Scarlett Johansson in person itu lebih turn on buat laki-laki. Jadi laki-laki hanya bisa berfantasi kepada mereka-mereka yang sudah dilihat tapi langsung. fantasinya itu bisa mempengaruhi di atas ranjang nggak sih? Maksudnya ketika mereka seks tuh yang dipikirin itu bisa nggak sih? Not necessarily, nggak selalu begitu. Jadi kalau laki-laki akan lebih terpicu pada visual yang dia lihat sekarang gitu. Jadi dia hanya bisa membayangkan yang lain. Kalau visual yang di depan matanya dia itu nggak atraktif menurut dia. Gitu. Sebenarnya attractiveness-nya juga bukan semata-mata karena wah gendut, kurus, size-nya sekian. No, it's actually karena confidence. Gitu. Self-confidence is always sexy. Kalau Gitu. bener nggak sih pernyataan bahwa di usia laki-laki di usia 40 justru kan nanti setelah 40 baru ada akil balik, tapi di 40 dia drop. Bener nggak sih itu? Interesting. Gue dulu banget di pertanyaan kayak gini. Gue jadi terlihat cerdas dan berguna. Sekitar umur 40-an ya, mom and dad itu seringkali disebut sebagai puber kedua. Itu sebenarnya karena alasan ini, karena ada perubahan, bukan hanya perubahan hormon. Kalau perubahan hormon yang paling signifikan tuh usia 50-an. Cuma masalahnya ketika umur 40-an, laki-laki either lo sukses atau lo gagal. Nah, laki-laki yang sukses pada umur 40-an sebenarnya puber kan cuma terjadi sekali. Puber itu pada saat laki-laki mengalami mimpi basah, akhirnya dia masuk masa pubertas, ya kan? Cuma ketika umur 40-an, ketika laki-laki sukses, dia merasa I'm in the new level. Ketika dia ada di level yang tadinya dia belum sampai, ya, misalnya financially oke, karir juga dia nyaman. Dia lalu ingin mencoba perempuan, tanda kutip, yang liganya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Untuk ngetes aja bahwa makanya dia kayaknya baru bisa nggak explore bisa. ya di Explore, usia. terutama kalau dia punya keberhasilan, dan apalagi keberhasilannya nggak didampingi sama pasangan. Ya kan suka ada yang gitu, Iya, jadi iya, berhasil bener-bener. sendiri. Jadi Berhasil oke, dia berhasil, pasangannya sih mendukung, tapi pasangannya misalnya nggak kan ada laki-laki yang wah begitu karirnya Istilahnya nanjak dia kursus ke luar negeri. Iya, Ya istilahnya kan, kayak dia nambah. di luar itu dia istri nggak mau tahu, yang penting aku tahu kamu udah berhasil, aku dukung gitu Iya, aja ya. sementara kalau misalnya itu jadi istri itu mesti kayak kamu yang diajak ngobrol, tetap saya pakai diajak cerewetan komunikasi. Ya nggak apa-apa. Your power is communication. Super powernya mau tuh communication. Iya, benar. Which is good. Bahasa cintanya. Iya, jadi kalau misalnya ketika laki-laki berhasil diajak paham juga tentang dunianya, bidangnya, dan perempuan juga jangan ya udah yang penting dia kerja, gue mah tenang-tenang aja di rumah. Paham nggak apa yang dilakukan? Kesibukannya mungkin kita nggak ngerti kerjaannya dia secara persisnya apa gitu, tapi kita tahu bahwa what he's been through. Dan kita jadi teman ngobrolnya dia gitu. Jadi kalau enggak dia curhat ke yang lain juga males kan ya. Iya, Dia curhat ke kita kan juga seneng ya sebagai perempuan. benar. Dia tetap curhatnya ke gue loh, bukan ke orang lain gitu. Dan itu yang makin nambah self confidence dalam pernikahan. Next games. Oke. Jadi pernah nggak pernah ya kita akan Oke. main ya. Oke. Jadi nanti diangkat ya pernah atau nggak pernah gitu ya. Cepat ya langsung habis pertanyaan ya.
Siap. Pertanyaannya apa nih? Aduh. Pertanyaan lucu-lucu kok, lucu-lucu. Oke. Pernah nggak saling mengirimkan pesan berisi foto hot ke pasangan? Hot. Hot like sexy, Oh. nude pictures? Tidak pernah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak mengutarakan ke pasangan tentang zona erotis di bagian tubuh? Kompak banget sih. Aku mau di sini gitu ya, langsung ya daripada ke tukang parkir ya. Gak usah pakai basa-basi. Iya. Pakai basa-basi. Ini udah pernah tadi. Oke. Pernah nggak bercinta di kolam renang? Kolam renang? Swimming pool? Oh, nggak pernah. Swimming pool nggak pernah. Beda. Oke, baiklah. Nanti dibicarakan di rumah. Not kissing, like literally. A little bit eksibisionis sih, tapi ya sudah lah ya. Oke. Pernah tidak melakukan phone sex Phone? atau cyber sex? Tidak pernah, oke. Selanjutnya, pernah nggak? Ini gue takut berantem abis ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita luruskan. Kita bahas aja langsung Kita kalau bahas. misalnya pernah ya. Iya. Pernah pura-pura orgasme nggak ke pasangan? Apa enggak? Kalau cowok Cowok nggak bisa. Kalau Bisa, cewek tapi bisa. lebih susah. Kalau cewek bisa. ya cewek bisa. Kalau cowok nggak bisa. Oh, gimana langsung keluar kalau cowok? Agak repot ya kalau cowok, perjuangannya lebih ribet. Lu dasar yang masih single senyum-senyum aja lu. Dia belajar dia tapi grogi kalau bilang gitu tuh. Aduh. Oke, next. Pernah nggak ya di tengah-tengah sedang senggama nih, sedang bercinta, terus tiba-tiba turn off, tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba gagal aja? Pernah. Karena gangguannya kan banyak kan. Anak, Ya, segala macam ya. anak kan yang pertama kedua udah remaja juga, terus kita kan harus hati-hati juga, baby juga ada, jadi ya ada aja. Oh ya, remaja umur berapa? 13 sama 10. Iya. Dan kita juga aku sama dia juga suka di explore di tempat-tempat yang agak publik. Jadi kadang-kadang Mereka ada sedikit eksibisionis. Gitu, Mama Mendet. Oke. Pernah nggak kepergok anak ketika bercinta? Itu kalau kita, mesti bilang ini. maksudnya bukan Hampir, ya? Tapi hampir. Kayak langsung kelihatan enggak, cuman Enggak, mungkin. tapi mungkin hampir ya. Mungkin di depan pintu mungkin dia dengar, nggak tahu ya. Nggak Cuman tahu sih. langsung kepergok sih enggak. Kepergok langsung ke Kepergok kamar enggak, gitu ya? enggak. Oke, Belum. aman. Pernah nggak bercinta dalam keadaan sangat-sangat marah? Terus akhirnya jadi baikan gara-gara bercinta gitu? Pernah. Kapan? Coba kapan nih? Oh iya. Dia marah gimana? Enggak, Nggak tahu. marahnya marah banget. Cuman Kapan? kadang udah lewat waktunya itu kadang-kadang lupa. Dia bukan marah dong. Marah banget lah. Aku marah banget, cuma karena udah agak malam. Kok marah bisa turn on sih? Enggak, saya ngantuk kali ya, lagi ngantuk-ngantuk tidur-tiduran ya jadi turn on gitu. Berarti marahnya sambil mabok. Berarti ya bener kan? Enggak, marahnya sambil kangen, jangan Oke. sambil mabok dong. Di mana sambil gitu. Nah, pernah nggak merasa terpaksa banget, lagi sama sekali nggak mood, terpaksa banget harus bercinta karena diminta pasangan? Nggak terpaksa, no. Nggak pernah terpaksa. Nggak pernah. Oke, nggak pernah terpaksa. Udah, apalagi, oh iya, satu kali pertanyaan dari gue deh, terakhir. Pernah atau enggak bercinta bukan di dalam kamar? Di mana? Di mana? Jawab Pak. Di mana? Di mobil. Oh, oke. Sambil jalan apa enggak? Enggak, bahaya kalau sambil jalan, enggak. Terus enggak sumpah tuh enggak gubrak.
itu langsung beruang. Jadi kayak film ini udah kayak Titanic dong. Langsung begitu. Rose Dawson. Iya gitu. Ngomongnya. Tapi dia kenapa sampai senyum-senyum gitu ya? Ya, penuh perjuangan itu. Itu dalam rangka apa sih kok bisa bercinta lagi di dalam situ? Kayaknya waktunya lagi nggak ada waktunya nggak ada, kondisinya juga membuat ya Terpaksa harus curi-curi ya? ya mungkin juga kali ya. Mungkin iya Emang ya curi-curi. Banyak banget ya yang bisa dipelajari hari ini Mom and Dad dari Moa dan Lee gitu ya. Tapi pada intinya pembelajaran terbesar yang saya dapat dari mereka berdua hari ini adalah bagaimana untuk sama-sama berkolaborasi gitu ya dalam urusan silaturahmi kelamin gitu ya. Jadi gimana supaya dua-duanya tuh sama-sama happy, dua-duanya sama-sama mau. Pada saat lagi nggak mood ya wajar lah ya gitu. But it's not the end of the world. Jadi ketika kita sedang tidak mood, kita bisa mengatakan tidak pada seks atau senggama, tapi kita selalu mengatakan iya pada cinta. Misalnya apa? Pelukan gitu ya. Jadi usapan kasih sayang, elus-elus itu tadi, walaupun tadi nggak ngerangsang juga katanya Lee, tapi dia mau cari tahu malam ini PR-nya supaya bisa paham nanti selanjutnya. Oke, terima kasih Mom and Dad untuk nonton Bobo bareng dengan saya Zoya Amirin dan tamu saya berdua pada saat ini. Bye, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Annyeong.